Kembali di iNews Sore, pemirsa Polda Metro Jaya memeriksa akademisi Rocky Gerung dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Rocky hadir sebagai saksi sekaligus ahli yang diajukan kubu Roy Suryo CS. Kasus fitnah ijazah Joko Widodo di Polda Metro Jaya terus bergulir. Hari ini, kubu Roy Suryo menghadirkan akademisi Rocky Gerung sebagai saksi sekaligus ahli untuk memberikan keterangan pada penyidik. Sebagai ahli yang meringankan Roy Suryo CS, Rocky Gerung menjelaskan tentang metodologi penelitian yang dilakukan Roy Suryo CS. Di hadapan penyidik, Rocky dengan tegas mengatakan sebuah penelitian tidak ada unsur pidana, apalagi unsur pencemaran nama baik yang bersifat subjektif. Bang, lihatnya. Dia tersangka karena ada urusan tadi, dia anggap menghina. Mana ada penelitian yang isinya menghina. Kan itu intinya kan. Menghina atau mencemarkan nama baik itu adalah reaksi publik atau terutama reaksi kalangan Pak Jokowi terhadap Dr. Tifa kan. Begitu. Coba tanya misalnya, lawyernya baca nggak buku itu tuh? Mengerti nggak apa itu hermeneutic of suspicion? Mengerti nggak apa itu cognitive science? Mengerti nggak apa itu neurofilosofi? Kan mereka nggak paham. Jadi mereka ambil bagian yang sensasional untuk menjebak Tifa di dalam soal yang disebut ada unsur pidananya. Meneliti itu nggak ada unsur pidananya itu. Berarti nggak ada pencemaran nama baik, ujaran kebencian berdasarkan SARA ya? Ya apa dasar mencemarkan nama baik, mau namanya aja bukan namanya nggak diketahui. Relasi personal itu yang memungkinkan terjadi pencemaran nama baik. Kalau saya dendam pada orang, saya cemarkan nama baiknya. Jika tak ada unsur pidana, maka Rocky menilai bahwa penetapan Roy Suryo, Responsi Anipar, dan Dr. Tifa sebagai tersangka tidak tepat. Polemik soal ijazah Joko Widodo seharusnya bisa diselesaikan secara rasional, ilmiah, tanpa ranah pidana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo CS merespon laporan yang dilakukan Egy Sujana dan Damai Harilubis dengan ilustrasi tuyul dan jin ifrit. Respon tersebut diduga jadi sinyal pecah kongsi antar sesama tersangka kasus fitnah ijazah Joko Widodo. Drama kasus ijazah palsu Joko Widodo memasuki episode baru. Keretakan relasi antar para tersangka kasus ijazah Jokowi mulai terlihat. Kali ini, tersangka yang menempuh restoratif justice Egy Sujana dan Damai Harilubis melaporkan Roy Suryo dan kuasa hukumnya Ahmad Hozinuddin atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Menanggapi hal itu, Roy Suryo justru membalasnya dengan sebuah gambar ilustrasi dua tuyul menemui jin ifrit. Jadi kemarin saya dan Bang Aka dilaporkan, jawaban saya cuma ini aja. Udah, gambar ini aja. Simak gambar ini baik-baik. Saya hanya menindaklanjuti artikel yang ditulis oleh Pak Lukas Luarto. Itu adalah jurnalis senior, dulu mantan ketua IJTI Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Udah, jadi waktu itu di tangga ini saya hanya mengatakan kita kehilangan dua tuyul gitu. Jadi nanti kalau prosesnya dilanjutkan, berarti Polda Metro Jaya harus memproses dua tuyul. Ya gitu. Itu aja udah. Jadi kalau tuyul bisa dipidana, ya udah tuyulnya aja dipidana. Tidak menyebut nama, saya hanya mengatakan dua tuyul. Jadi tulisan dari Mas Lukas Luarto waktu itu adalah dua tuyul menemui jin ifrit. Apa artinya? Tanyakan pada yang nulis. Ya, dah itu aja. Entah siapa yang dimaksud tuyul dan jin ifrit oleh Roy Suryo melalui gambar ilustrasi tersebut. Namun, sebelumnya Roy Suryo juga hendak menggugat penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis. Kubu Roy menilai restoratif justice dan SP3 Egy Damai cacat prosedur. Saling lapor dan gugat antar sesama tersangka kasus ijazah Jokowi ini bisa jadi sinyal pecah kongsi. Apalagi saat ini berkas Roy Suryo telah dilimpahkan ke kejaksaan, sementara penyidikan Egy dan Damai Lubis justru dihentikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lengkapnya kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi Roy Suryo dan pelapor Roy Suryo Damai Harilubis. Selamat sore Mas Roy. Bang Damai, apa kabar?
Selamat sore Mas Davi, selamat sore juga Bang Damai, selamat sore juga semua pemirsa iNews di mana saya berada. Bang Damai, audionya sudah terdengar? Kedengaran jelas. Oke, Selamat sore. Oke, saya ke Bang Damai terlebih dahulu deh. Bang Damai, tadi Mas Roy bilang ada tuyul dan jin ifrit. Tanggapan Anda seperti apa nih, Bang Damai? Jadi kalau saya sih nggak ada masalah. Justru sebagai kawan saya mau nasihati fokus aja gitu loh. Fokus kepada apa yang beliau harapkan gitu. Jadi jangan ngembang kemana-mana. Kalau itu bahasa menurut saya kan itu satire, ya, namun sarkastik gitu loh. Seorang tipikal Bang Egy mungkin tersinggung. Kalau nggak tersinggung nggak mungkin melaporkan. Karena dia berjuang ini bukan baru. Dia ketua TPUA yang menggagas, artinya sudah lama lah saya juga tahu ya, dari gugat Jokowi 60 kebohongan, itu jauh sebelumnya. Terus mendampingi Bambang Tri, ya, terus melakukan gugatan, terus melaporkan melalui Dumas. Jadi sudah lama gitu. Jadi kalau tiba-tiba orang yang baru muncul yang ingin bergabung, ya kan, sementara hak restorasi itu juga adalah hak yang dilindungi undang-undang, difasilitasi, dipayungi hukum gitu loh. Jadi dari kacamata Om Roy mungkin yang eksakta, ya kan, nggak ketemu. Artinya mendukung gitu loh. Ada lagi dia bilang memang kami dari dulu tidak ada hubungannya. Nah sekarang dia kok terlalu ngotot amat gitu ya, seolah dekat seperjuangan. Ini kata-kata Mas Roy sendiri ya. Terakhir kemarin, nah ini udah terbukti kan? Oke. Terbukti nih, kami tidak ada pecah, gitu kan? Padahal nggak ada, kita memang nggak ada, gitu kan? Jadi pecah kongsi nggak nih, Bang Damai? Kalau saya sih nggak ada masalah, saya sama Om Roy nggak ada masalah. Cuma ya sebetulnya tadi kan sudah ada kapitra ya, itu pas tuh karena katanya dia kuasa hukum. Saya juga nggak pernah lihat dulu kuasanya, tapi saya yakin karena beliau berapa kali tampil ya. Dan Bang Egy juga nggak pernah nyanggah, saya yakin lah. Baik. Gitu. Oke, baik. Mas Roy, tadi Anda menyebut dua tuyul. Siapa sih sebenarnya dua tuyul yang dimaksud? Ini Bang Damai dan Egy atau bukan? Jadi gini ya, pertama saya perlu memberikan apresiasi kepada Bang Damai Lubis. Tadi kebetulan kami berpapasan ya di salah satu stasiun TV. Ya, kenapa? Karena Bang Damai itu masih waras gitu ya. Artinya masih tidak menuntut saya. Ya memang tidak perlu dituntut. Wong kita itu sebenarnya canda-candaan aja gitu. Dan saya tuh menyampaikan bahwa pernah waktu itu wartawan senior namanya Pak Lukas Luarso itu menulis yang sebenarnya ingin membantu menyelamatkan Bang Egy dan Bang Damai Lubis. Kenapa? Karena Bang Egy waktu itu malah menggunakan perumpamaan mengambil surat At-Toha ya gitu, bahwa mereka berdua menganggap dirinya itu Nabi Musa dan Nabi Harun menemui Fir'aun. Nah itu kalau ada orang yang melaporkan penistaan agama bisa jadi gitu, karena siapa tahu ada yang nggak setuju disebut Fir'aun, kemudian ada yang setuju kok bisa Nabi Musa dan Nabi Harun, padahal Nabi Musa dan Nabi Harun itu Nabi yang termasuk ditemui oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj di langit kelima dan keenam saat Sidratul Muntaha naik ke atas gitu ya. Jadi kan itu bisa itu masuk penistaan itu gitu. Nah makanya Pak Lukas waktu itu dengan bercanda nyebut, nggak usah nyebut itu deh, sebut aja dua tuyul ketemu jin ifrit. Nah tulisannya bagus banget ya. Saya quotekan juga ke teman-teman dan juga saya share juga ya. Karena apa? Saya hanya melakukan pembacaan terhadap tulisan Bang Lukas Luarso, dan artinya ilustrasi itu juga ada di sana. Jadi artinya ini untuk untuk ilustrasi aja, dan saya tetap menganggapnya begini. Ya kami berenam ya, saya bertiga, saya Dr. Rismon, Dr. Tifa, kalau dikatakan pecah ya. Kemudian ada Bu Kurnia Triwiyani, ada kemudian Mas Rustam dan juga Pak Rizal Fadila. Kami tetap terus meneruskan amanah rakyat untuk membongkar kasus ijazah palsu. Ya, dan makin terbukti ijazahnya makin palsu.
ya gitu ya, dengan statement rektor yang berubah-ubah, tanggal kelulusan, dan ini banyak case kan, dan tadi juga Rocky Gerung juga mengatakan begitu. Kemarin Prof. Henry Subiakto juga menyampaikan soal undang-undang ITE yang tidak bisa dipakai sebenarnya untuk kasus ini. Dan tapi kalau diantara kapal itu ada 2 yang melarikan diri ya, waktu itu kemudian ada yang nyebut tuyul, ya udah, ya kita ketawakan saja. Tapi artinya biarkan aja. Bang Damai tadi juga pesan, udah deh kita mikir sendiri-sendiri, ya nggak apa-apa, silakan mikir sendiri-sendiri, nggak usah saling singgung, apalagi saling melapor. Itu Mas Devi. Bang Damai, tanggapan Anda? Jadi begini, artinya ini yang sesungguhnya ini kan framing dari media juga cukup kuat ya, dari publik utamanya ya, netizen, tentang soal yang mana ini, Bang Damai framingnya? Ya, memframingnya seolah-olah itu jadi begini, seolah-olah mungkin hanya itu dan itu tersinggung Bang Egy. Sementara saya nggak tahu, mungkin ada alasan lain Bang Egy, saya nggak tahu. Cuma yang muncul ini kan soal itu, jin sama Ifrit sama tuyul gitu ya, kalau nggak salah. Nah itu saya sih yang biasa membuat tulisan majas, ya, satiri atau sarkastik bahkan, ya kan, mencabik-cabik. Tapi Anda nggak tersinggung, Bang Damai? Dari sisi itu makanya saya nggak ada tersinggungan. Namun saya bilang kan yang tahu sesungguhnya mungkin arahnya ke situ semua publik. Jangan-jangan Bang Egy punya alasan lain gitu loh. Kita juga saya nggak berani terlalu jauh karena bukan saya pelapornya gitu loh. Ya, tapi kalau Bang Damai sendiri sebelumnya ngerasa satu perahu nggak sama Mas Roy dan kawan-kawan? Kemudian kan menempuh jalan berbeda nih, Bang Damai sama Bang Egy restoratif justice, Mas Roy milih jalan terus. Itu Om Roy itu saya yang ngajak, bahkan saya minta tolong. Karena kita gaptek, ini awalnya mau 15 April mau ke Jogja. Nah saya tahu nih teman-teman saya, apalagi saya, itu kalau ditunjukkan komputer ya, grafik-grafik gini, buka ini, minta aja juga kita udah bingung tuh, minta butuh ini. Jadi saya butuh orang yang saya anggap ahli, apalagi keterangannya kan ada tuh 90% ya. Nah, saya minta juga tolong Om Roy ajak Rismon gitu kan, karena saya simpati sama dia viral, padahal saya belum pernah ketemu, dia viralkan bahwa saya tulangnya dari garis adat, ibunya begini-begini. Nah saya minta tolong, terus ada lagi kata-katanya 11.000 triliun persen. Nah itu buat tambahan. Kalau kami sih tanpa mereka sebetulnya kami memang udah punya alat bukti, alat bukti yang cukup. Gitu, kita punya, cuma kan tambahan. Kita namanya sedang berperkara, butuh bukti-bukti yang bagus. Yang bagus. Saya ke Mas Roy deh. Mas Roy, Anda merasa pernah satu perahu nggak sama Bang Damai dan Bang Egy? Kemudian pisah di tengah jalan. Anda merasa kecewa barangkali? Enggak, kalau kecewa enggak. Ya itu hak dari mereka untuk memisahkan diri. Nggak usah satu perahu. Dulu bahkan kami itu dalam satu surat kuasa yang kemudian kami mengkuasakan kepada Bang Damai Hairil Lubis. Ya, dan artinya saya sih senyum aja. Ada yang mengatakan, Mas cabut dong kuasanya ke Hairil Lubis. Ya udah nggak apa-apa lah. Anggap aja itu kenang-kenangan tanda tangan saya. Jadi artinya tidak ada apa-apa. Kami tetap berjalan sekarang sendiri-sendiri. Tetap kalau orang mengatakan, nggak mungkin saya mengatakan tidak satu perahu, kemudian dulu satu perahu kan. Artinya memang faktanya begitu. Kalau saya sih lebih suka mengatakan begini. Kami tetap terus berjuang mengemban amanah rakyat dan itu insya Allah akan semakin terbukti. Kalau ada orang-orang yang dikatakan, oh itu ada yang melarikan diri Mas, ya dah nggak apa-apa. Kita doakan semua aman, selamat sampai tujuan masing-masing. Itu aja Mas. Baik. Terima kasih Mas Roy Suryo, Bang Damai juga terima kasih banyak. Semoga tidak ada tuyul-tuyul dan jin ifrit yang lain ya yang memang nanti akan muncul. Terima kasih. Selamat sore Bapak-bapak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi saksi pada perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PN Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Kami segera kembali.